Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Junedi, guru agama SMAN 22 Bandung, akan melaksanakan PPL yang pertama, mengambil tema munafik dan keras hati. Untuk itu silakan disaksikan ya videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar, malah kita berdoa dulu. Silakan disiapkan oleh KM-nya. Duduk siap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar kita baca Quran dulu ya. Surat yang pendek saja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 13 bulan 9. Abdiya Sayyidah Lillah Aila Deano Paryadi Ais Adelia Sakit Almeira Makaila Anastasia Akila Shalsha Mugni Az-Zahra Arin Ayunin Dita. Minggu yang lalu bab yang kedua tentang apa bab kedua teh? Kemarin indahnya kehidupan bermakna, iman, Islam, dan ihsan. Nah, Bapak sekarang akan membahas tentang munafik dan keras hati. Nah, di bab yang dulu yaitu tentang iman, Islam, ihsan. Kalau iman apa? Ada yang tahu iman? Iman artinya percaya. Kalau Islam? Islam agama. Islam apa artinya? Aslama yuslimu islaman. Dari kata aslama yuslimu islaman artinya damai. Kemudian, nah sekarang Bapak akan bahas tentang munafik ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar kamu munafik. Kamu munafik. Nah, menurut kalian munafik itu apa? Ayo, ada yang tahu? Bohong. Apalagi? Mau tong munafik atuh. Sering kita gitu ya ke teman? Bohong yang pertama. Yang kedua apa? Bermuka dua. Jadi mukanya ada dua gitu. Enggak tuh. Bermuka dua. Maksudnya apa bermuka dua? Ya betul. Ketika ngobrol baik, padahal di belakang enggak gitu ya ngomongin kita. Nah itu adalah sifat dari munafik. Ini sifat munafik ya. Ini banyak orang yang pakai topeng. Itu topeng karakter ya maksudnya. Karakternya itu orang beda-beda. Karena kan ketika di depan sini begini, di sini begini gitu ya. Kalau di depan seperti baik, pada di belakang enggak ngomongin atau bersifat jahat. Nah, kemudian sebelumnya apa kompetensi inti kita? Yang pertama adalah ini ya Bapak sampaikan dulu tentang munafik.
Nah, kompetensi inti kita adalah yang pertama tujuan peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang disebabkan oleh sifat munafik dan keras hati. Jadi munafik dan keras hati itu dua ya dibahasnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat memahami konsep munafik dan keras hati berdasarkan dalil nakli. Nanti bisa didiskusikan ya. Nah, pemahaman bermaknanya menganalisis ciri-ciri orang munafik tadi ya, salah satunya bohong. Keras hati, keras kepala, bukan kepalanya keras ditakol kuat ya, tapi keras kepala. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat, maka materi ini sangat erat hubungannya dalam membentuk peserta didik untuk toleran. Toleran, menghormati atas hak orang lain, dan hidup rukun damai mewujudkan masyarakat yang madani. Yang kedua, mengambil hikmah dampak perilaku munafik, bahaya ya. Jadi orang yang munafik itu bisa membahayakan. Keras hati dan keras kepala sangat erat dengan cermin kehidupan masyarakat. Yang tertera dalam mata pelajaran lain tentang cerpen atau cerita pendek, maka menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, gemar membaca, toleran, dan menjadikan kehidupan ini menjadi Islam rahmatan lil alamin. Itu adalah tujuan kita dan pemahaman bermakna. Nah, kita model pembelajarannya adalah model pembelajaran PBL atau problem based learning. Bapak ngasih masalah ke kalian, tapi nanti harus dipecahkan bersama. Yang pertama orientasi dulu ya, orientasi dibentuk kelompok nanti, kemudian mengorganisasi siswa. Orientasi itu maksudnya video ya. Jadi yang pertama orientasi siswa pada masalah itu, Bapak nanti menampilkan video tentang munafik, kisah sahabat Nabi zaman dulu ya. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar proses pemecahan masalah. Jadi terakhir adalah mengevaluasi, maksudnya bukan untuk ulangan ya, tetapi mengevaluasi dari yang sudah dibahas tadi ya. Nah, kemudian silakan dilihat, ini ada sebuah video tentang kisah zaman Nabi. Nah, silakan disimak. Ayo. Nah, ini ya. Ya. Tokoh munafik terbesar. Beliau dia ada bersama Nabi, ngakunya beriman kepada Nabi, taat kepada Nabi, tapi di luar itu setelah itu dia kafir ya. Malah menjelek-jelekan Nabi, menjelek sahabat Nabi, sampai mengadu domba Nabi dengan sahabat yang lain. Bahkan sampai ada istri Nabi Aisyah diadu domba ya. Sehingga ribut Siti Aisyah dengan Nabi, padahal itu adalah ulah dari Abdullah bin Ubay. Nah, dari masalah yang tadi, video yang tadi sebelum ke diskusi, ada satu ayat ya.
Nah, ada satu ayat tentang munafik. Kita baca bareng-bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'una nasa wala yazkuruna Allaha illa qalila. Ambil artinya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itulah dalam Al-Quran sifat munafik seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan dibagi kelompok ya. Bapak sudah bikin analisis masalahnya. Ada 6 ya, ada 6. Lihat googling saja ya. Contoh kasus atau kehidupan nyata. Atau teman kalian cerita atau tetangga yang begitu manggalah. Tapi ada dalilnya satu ya. Dalilnya satu. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, dampak sosial dari perilaku munafik. Apa dampak sosialnya? Dalilnya satu ya. Ini kelompok berapa? 3. 3 itu munafik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di kelas atau di kehidupan kalian di rumah atau di tetangga boleh ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang definisi dan ciri-ciri munafik. Ya. Ciri-ciri munafik, orang Ya. munafik. Oke. Jadi Tapi sebelum Perkenalan dulu boleh. itu kami mengenalkan diri kami. Nama saya Rizky Malik. nama saya Azhar, nama saya Dea, Nama saya Nabila. nama saya Ayla. Reina. Hmm. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu munafik. Jadi munafik adalah orang yang berpura-pura beriman dan berbuat kebaikan di depan orang lain. Namun di dalam hatinya tidak beriman atau melakukan kebalikan apa yang diucapkan. Ya. Munafikan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci karena menipu dan merusak kepercayaan. Nah, lalu di sini tuh ada ciri-ciri orang munafik. Yang pertama yaitu bersikap ragu terhadap Islam yang dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 14 yang memiliki arti orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Iya. Lalu sifat yang kedua adalah memiliki sifat iri dengki yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 120 yang artinya jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih hati, tapi jika kamu tertimpa bencana mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya. Oke, jadi sifat yang ketiga ada mengajak pada kemungkaran yang terdapat pada surat. Aku mau nanya, kalau misalkan ada teman kita yang nggak jujur, itu berarti munafik atau bukan? Nah, kalau ada yang nggak jujur, munafik atau bukan? Gak jujur tentang apa? Gak jujur tentang apa? Dalam hal semuanya. Semuanya. Kamu bohong atau? Bohong janjian, bohong. Oke, ciri orang munafik itu salah satunya tadi udah disebutin oleh Zahra itu khianat dan ingkar janji. Nah, kalau bohong kan pasti ingkar janji. Yang ada juga kan artinya jika ia Berbicara berbicara dia berdusta, itu teh berarti salah satu ciri orang munafik. Berarti masuk ke ciri orang munafik. Oh iya. Ya, cukup sekian. Tutup. Untuk sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh munafik dalam kehidupan sehari-hari dan hadisnya. Ya. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Nama saya Amira dari absen 4. Nama saya Nasril dari saya Nama saya Mihan dari absen 14. Nama saya Basira dari absen 12. Nama saya Akaya dari absen 7. Nama saya Salma dari absen 34. Nah, jadi yang pertama dari contoh munafik dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita, itu ada yang pertama, memuji di depan tetapi mengkritik di belakang. Contohnya ini kalian mengkritik orang lain, memuji rekan kerja atau teman kelas itu yang di depan mereka baik-baik, sedangkan kalau di belakang itu kalian membicarakan mereka yang buruk-buruknya. Dengan dinamikanya, batinnya juga sangat berbeda dengan lahiriahnya. Tempat yang menjadi masuknya menyelisih tempat keluarnya serta kehadirannya saat menyelisih tidak adanya. Umdah at-Takfir 178. Jadi sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Silakan. Gimana cara kita keluar dari lingkungan yang sebenarnya munafik? Ya. Cara keluar dari lingkungan yang munafik.
Jadi gimana kita cara keluarnya itu? Yang pertama pastinya evaluasi diri. Ya, kita harus sadar itu munafik dan terus yang kedua tuh paling lihat lingkungan sekitar kamu. Kalau misalkan ada sekiranya teman atau rekan kamu yang terlihat munafik, itu yang jauhi aja gitu. Jadi kita juga bisa terbebas dari perbuatan lingkungan. Ya. Ada lagi? Sekian? Oh iya, sekian. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya sekalian, dari yang sudah didiskusikan tadi tentang materi munafik dan keras hati, ya kita mengambil refleksi dan kesimpulannya ya. Nah, apa munafik itu? Tadi sudah dijelaskan. Jadi yang munafik itu apa? Definisi munafik itu orang yang mengaku beriman padahal hatinya itu tidak beriman. Ciri munafik tadi ada berapa? Ada 3. 1, idza haddasa kadzdzaba. Jadi kalau orang munafik itu kalau berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada ahlafa. Ketika berjanji selalu apa? Ingkar. Wa idza tumina khona. Apabila diberikan amanah dia selalu berkhianat. Itu ciri munafik ada 3. Makanya jangan sampai di kehidupan nyata kita di kelas ini jangan ada ciri-ciri munafik. Selalu bohong gitu ya. Janji dengan teman bohong. Mau datang kerja kelompok tidak datang. Kemudian berbohong ke orang tua juga sama ya. Jangan sampai ada ciri-ciri munafik. Kemudian dampak sosialnya tadi ya, dampak sosialnya itu sangat luar biasa. Kalau orang yang munafik sama seperti tadi yang dalam sejarah Nabi, itu dampak sosialnya lumayan juga. Bisa menghancurkan negara bahkannya orang munafik itu. Jadi sangat berbahaya sekali. Kemudian dalam kehidupan sehari juga sama, di kehidupan kita di kelas di sini, di sekolah, jangan sampai ada ciri-ciri munafik. Salah satunya berbohong, kemudian berkhianat, sampai orang ada yang ada orang yang saling bertengkar karena pengkhianatan atau karena berbohong tadi. Kemudian jelaskan penyebab keras hati. Nah, tadi keras hati itu yang paling utama dia jauh dengan Allah, ya, tidak ibadah, tidak sholat, zikir, sehingga hatinya menjadi keras. Bahkan orang itu kalau misalnya jarang ibadah, ngaji, berzikir, sering makan makanan yang haram, itu keras hati. Dinasihati susah ya. Kalau orang yang sudah keras hati begitu. Nah, cara mengatasi perilaku munafik tadi apa? Kelompok 5. Yang pertama, dinasihati. Jadi kalau ada orang yang munafik begitu, tahu dia suka berbohong, harus dinasihati. Yang kedua, ya gunakan ayat Al-Quran. Yang ketiga, ya bicara baik-baik dengan orang tersebut ya. Kemudian yang terakhir contoh kasusnya tadi ya. Dulu zaman Nabi siapa? Nabi Lut ya. Nabi Lut istrinya di depan suaminya Nabi Lut itu biasa-biasa, tapi akhirnya terakhir ya dia malah ikut pada kelompok orang yang jahat. Istri Nabi Lut kan itu ya, jadi disiksa oleh Allah ya. Jadi dia disiksa oleh Allah karena ingkar, karena berkhianat kepada suaminya sebagai seorang nabi. Jadi ketika datang para malaikat datang ke rumah Nabi Lut, kemudian istrinya melaporkan ke masyarakat pada saat itu, ke kaumnya ya, di rumahku ada orang ganteng-ganteng gitu ya, berkhianat ya kepada suaminya sebagai seorang nabi. Tapi akhirnya istri Nabi Lut ikut juga kena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup untuk ini ya, untuk semuanya, yang pertama, munafik itu adalah perilaku yang bertentangan dengan kejujuran, ketulusan, dan integritas yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu.
Yang kedua, ketika seseorang bersikap munafik, mereka menipu bukan hanya orang lain tetapi juga mereka menipu diri sendiri. Yang ketiga, munafik merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh kecurigaan. Jadi kalau sifat munafik itu saling curiga mencurigai ya. Yang keempat, sebagai manusia yang beriman dan bermoral, kita harus berusaha untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan kita, serta konsisten antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak ada ciri-ciri munafik di dalam diri kita. Kalaupun ada, itu harus dihilangkan. Oke, itu aja ya materi dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.